Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTQ Info, di mana ini adalah channel untuk media belajar ya bagi umum dan khusus. Kalau khusus adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Teknik 2. Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari yaitu nilai agent, di mana nilai agent adalah materi pada pertemuan ke-13 ya. Jadi nanti materi ini masuk dalam sebuah indikator soal yang diujikan dalam ujian akhir semester atau UAS. Bagi mahasiswa nanti yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar maupun bisa langsung hubungi saya melalui WA ataupun media lainnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materi nilai agent ya. Jadi memang nilai agent ini memberikan sebuah pemahaman bahwa mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan sistem persamaan linear ya, baik yang homogen maupun non homogen, iteratif, dekomposisi matriks secara manual maupun dengan sebuah inovasi komputasi ya. Inovasi komputasi ini bisa menggunakan Wolfram Matematik pada seri kelima ataupun MATLAB dan sebagainya. Banyak sekali komputasi-komputasi di dalam matematika yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi ada Maple ya, kemudian ada Minitab dan sebagainya. Kita nanti juga akan memperhatikan ya bagaimana penyelesaian matrik ini kita menggunakan komputasi Wolfram Matematik untuk seri yang kelima. Tapi sebelumnya mungkin kita akan pelajari teori dasarnya terlebih dahulu. Baik, memang nanti pada kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menghitung agent value, kemudian agent vector ya dari satu matriks. Jadi satu matriks ya, matriks A misalkan saja itu adalah 2 kali 2 maupun 3 kali 3 dan seterusnya. Nanti kita akan mencari agent value-nya, kemudian tadi apa namanya? Agent vector. Jadi ada matriks vektornya itu bisa kita cari ya. Kemudian nilai agentnya juga bisa kita cari penyelesaiannya begitu. Kemudian dapat menerapkannya pada diorganisasi. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Di sini bisa kita cermati tadi kemampuan akhir yang diharapkan ya. Kemudian capaian pembelajaran tadi juga sudah saya sampaikan ya. Nah, di sini kita akan masuk kepada materi, tapi sebelumnya berangkat dari sebuah definisi yaitu ruang agent pada vektor. Jadi misalkan A pada ruang n kali n, di mana matrik vektor ini adalah merupakan matrik bujur sangkar ya. Tentunya dengan vektor yang tak nol di ruang n. Nah, lambda ini adalah menggunakan nilai skalar real. Nah, artinya apa? Ketika lambda dinamakan nilai agent dari A, sedangkan vektornya dinamakan vektor agent dari A. Gitu. Jadi kita akan menerapkan bagaimana sistem dari penyelesaian ini kita jabarkan dalam contoh yang sederhana. Nah, artinya apa? Nanti kita akan menggunakan matriks 2 kali 2 dikalikan satu vektor tertentu. Nanti kita akan melihat mana vektor agentnya, mana nilai agentnya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Sini ada contoh ya. Ada vektor 1, 2, 4, 3. Ya. Kemudian dikalikan vektor 1, 2. Nah, di sini bisa kita cermati ya, dengan menggunakan perkalian vektor yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini ada 1 kali 1, 2 kali 2, berarti 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian di sini ada 4 kali 1, kemudian apa? 3 kali 2. Di sini bisa kita peroleh nilai ya, bisa kita peroleh nilai 5, 10. Nah, ini bisa kita pisah ya. Artinya di sini adalah 5 dikalikan vektor 1, 2. Nah, 5 ini adalah nilai agent. Yang 1, 2, di sini juga ada 1, 2, itu adalah vektor agent. Ya, jadi ini adalah vektor agent, ini adalah nilai agent. Nah, mungkin kita akan melihat nih, bagaimana tadi yang namanya
contoh sederhana ini kita ubah ke dalam persamaan karakteristik. Nah, apa itu persamaan karakteristik? Jadi di sini bisa kita misalkan ada vektor A, ya, vektor A dikalikan apa? Vektor agentnya. Kemudian sama dengan nilai agent dikalikan vektor agent. Nah, kita peroleh yang namanya persamaan karakteristik. Nah, nanti dalam prakteknya ya penggunaan persamaan karakteristik ini bisa kita gunakan sifat komutatif. Artinya apa? Di sini kan A dikurangi lambda kalikan I. Nanti bisa kita rubah menjadi determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan karakteristik. Ya, jadi ini adalah persamaan karakteristik. Yang perlu kita ingat ketika kita mendapatkan persoalan atau mencari solusi ya dari vektor entah itu 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya, maka langkah yang pertama kita ubah ya dari matriks tersebut ya ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Nanti setelah masuk ke dalam bentuk karakteristik, kita akan memperoleh bagaimana persamaan ini adalah persamaan yang membutuhkan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya adalah biasanya berbentuk penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, dari lambda yang dibentuk dan akhirnya menjadi persamaan kuadrat tadi bisa kita pecah atau kita cari akar-akarnya. Nah, nilai dari akar-akar itulah yang dinamakan dengan nilai agent. Baik, kita langsung ke dalam contoh selanjutnya. Contoh yang akan kita bahas, ini adalah nilai agent dengan matriks A. Ya. Matriks A ini merupakan matriks 3 kali 3, di mana nilainya adalah 211, 121, dan 112. Baik, tadi sudah kita cermati bahwa prosedur untuk menyelesaikan nilai agent ini adalah kita membuat sebuah persamaan karakteristik. Ya, di mana persamaan karakteristik ini memuat yang pertama adalah namanya matriks identitas. Ya. Yang kedua adalah matriks identitas tadi dikalikan lambda. Nah, nanti baru kita mencari determinan dari kombinasi tersebut. Jadi langkah yang pertama, kita pertama memahami terlebih dahulu. Untuk identitas, ya, ini bisa kita perhatikan, itu 1, 1, 1. Dia secara apa? Dia benar. Kemudian ketika lambda kalikan I, berarti ini 1 kali lambda hasilnya lambda. 1 kali lambda hasilnya lambda. 1 kali lambda hasilnya lambda. Nah, akan berubah menjadi lambda semua secara diagonal juga. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa itu berlaku sifat komutatif. Artinya di sini bisa A yang dikurangi lambda kali I atau lambda I dikurangi A. Sama saja. Nah, ini dari mana nilai ini? Ini adalah lambda dikurangi 2. Jadinya ini. Kemudian 0, ya, perhatikan ini angka 0 dikurangi 1. Jadinya min 1. Ini 0 dikurangi 1. Jadinya adalah min 1. Kemudian ini 0 dikurangi 1. Jadinya min 1. Kemudian ini lambda dikurangi 2. Jadinya lambda min 2. Kemudian ini 0 dikurangi 1. Jadinya adalah min 1. Ini 0 dikurangi 1. Jadinya min 1. Ini 0 dikurangi 1. Jadinya min 1. Dan ini lambda dikurangi 2. Jadinya lambda min 2. Baik, mungkin persamaan ini adalah langkah awal kita ya sebagai permulaan dalam menyelesaikan persoalan nilai agent. Mungkin sampai di sini cukup jelas ya. Kita yang terpenting adalah langkah pertama ketika mendapatkan persoalan nilai agent seperti ini, maka yang kita utamakan adalah bagaimana membentuk sebuah persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, kita lanjutkan ke dalam penyelesaiannya. Nah, di sini kalau kita tarik ke kanan, ya, tarik ke bawah, ya, ini kita peroleh nilai ini. Lambda min 2, min 1, min 1, lambda min 2. Ini adalah lambda min 2. Min 1, min 1, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, min 1, lambda min 2. Nah, kita ingat, di sini plus, min, plus.
ya, plus, min, plus. Nah, kita ambil yang pertama adalah lambda min 2. Lambda min 2 ya. Di sini kita tarik ke samping, tarik ke bawah, kita akan peroleh lambda min 2, min 1, lambda min 2. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian, di sini ada min 1. Min 1 kali min 1 jadinya plus. Ya. Nah, ini plus, sini baru kita tarik ke bawah, ke samping kanan kiri. Sisa adalah min 1, taruh sini. Kemudian min 1, lambda min 2. Kita taruh di sini. Sini plus. Plus kalikan min 1. Hasilnya adalah min. Kita tarik ke bawah, ke samping. Berarti sisanya adalah ini. Min 1, ya. Di sini ada lambda min 2, min 1. Ya, kita taruh di sini. Min 1, kemudian lambda min 2, min 1. Nah, di sini kita kalikan lambda min 2 kali lambda min 2. Jadinya lambda min 2 kuadrat. Dikurangi min 1 kali min 1. Jadi dikurangi 1. Kemudian di sini, ya, kita kalikan. Kita peroleh min lambda plus 1. Sini juga min 1 kali min 1 kan jadinya 1. Nah, kemudian min dari ini. Ini kan hasilnya min lambda plus 2. Karena dikalikan min, jadinya lambda min 2. Nah, kemudian kita jabarkan seperti ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, kita keluarkan angkanya. Lambda min 1-nya. Ini kan lambda min 1. Ini lambda min 1 kita keluarkan. Kita peroleh ini. Kemudian ini kita kalikan. Yang lambda min 2, lambda min 3 kita kalikan. Hasilnya dikurangi 2. Diperoleh lambda min 1, lambda kuadrat min 5 lambda plus 4 sama dengan 0. Kemudian di sini kita peroleh lambda min 1 kuadrat dikalikan lambda min 4 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh nilai eigen, ya, itu adalah lambda sama dengan 1. Kemudian lambda sama dengan 4. Ya. Jadi kita peroleh lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 4. Ya. Nah, ini adalah penyelesaian dari nilai eigen untuk matriks 3x3. Nah, harapannya tadi dengan contoh ini kita tahu bahwa ternyata prosedur dari penyelesaian, ya, nilai eigen pada matriks 3x3 ataupun matriks dengan ruang dimensi yang berbeda-beda, itu prosedur utama atau langkah awalnya tetap kita harus bagaimana membuat persamaan karakteristik dari matriks tersebut. Kemudian kita buat menjadi sebuah persamaan yang bisa kita nilai akarnya bisa dipecahkan. Atau kita buat menjadi persamaan kuadrat yang kita cari nilai akar dari lambda tersebut. Jadi di sini bisa kita peroleh lambdanya adalah 1 dan 4. Kemudian contoh lagi. Di sini kita ingin menentukan, ya, nilai eigen, ya. Di sini ada nilai 4, kemudian 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1. Ya. Sama, persis seperti tadi. Kita tentukan dulu, ya, lambda I min A. Persis seperti tadi. Langkahnya sama persis. Jadi kita boleh menggunakan lambda I min A atau A min lambda I. Jadi ini sama saja. Atas dan bawah ini sama saja. Ya. Jadi langkah yang pertama memang membentuk persamaan karakteristik. Ini yang didahulukan dalam prosedur untuk menyelesaikan masalah nilai eigen. Ya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian berikutnya. Sama seperti tadi. Kita buat menjadi persamaan kuadrat. Ya. Di sini ada 1 min lambda, ya. Ini 1 min lambda kuadrat, sama juga di sini. Bisa kita cermati. Kemudian ini kita jabarkan. Ternyata kita kalikan semua, kita peroleh lambda pangkat 3 min 6 lambda kuadrat plus 11 lambda min 6. Nanti kita jabarkan lagi dari nilai ini. Ya. Kita keluarkan lambda min 1. Ya. Kemudian ini lambda kuadrat min 5 lambda plus 6
ya. Ini kalau kita cari dengan persamaan akar ya, bagaimana caranya? Dua angka kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5, ya. Kita peroleh min 2 dan min 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa lambdanya itu bernilai 1, bernilai 2, dan bernilai 3. Nah, ini adalah nilai-nilai agent dari matriks A, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Pemirsa atau mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang setelah pembahasan dari soal ini kita akan masuk ke dalam evaluasi yang sudah saya lengkap dengan jawaban. Ya, tentunya ada keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Nah, harapannya nanti dari materi yang sudah ada evaluasinya, ya, kita bisa berkembang pada banyak pertanyaan atau diskusi, ya, setelah melihat materi pada channel ini. Ya, harapannya channel ini juga mampu memotivasi ya, memotivasi bahwa sekarang pembelajaran itu serba canggih, serba online, maka saya harapkan mahasiswa juga bisa mulai membuat pembelajaran seperti ini. Entah itu pembelajaran tentang cara membuat apa namanya produk-produk inovatif ya, atau apa namanya kreasi-kreasi lainnya, keterampilan dan sebagainya. Atau mungkin nanti bisa membuat materi tingkat SD, SMP ataupun SMA. Jadi harapannya seperti itu. Baik, kita masuk ke latihan ya. Sebelumnya mungkin akan saya sampaikan referensi dari apa yang saya sampaikan tadi. Ada dua buku yang saya ambil sementara khusus untuk nilai agent ya. Nah, ini bukunya memang sudah jadul, tebal ya. Tapi harapannya relevan ya. Karena beberapa buku yang baru pun saya lihat masih menggunakan referensi yang utama ini ya. Baik, sini ada review materi ya. Jadi ini adalah khusus nilai matrik yang kita review dari materi sebelumnya ya. Ada beberapa contoh soal ya beserta penyelesaiannya. Baik, untuk yang pertama, ini persis seperti tadi. Tentukan nilai agent ya. Ini ada matrik 3 kali 3 ya penyelesaiannya ini. Jadi persamaannya hasilnya apa ya? 1, 2 dan 3. Ya. Nah, ini kebetulan sama semua ini A, B, C, D, E. Ya, jadi ini adalah untuk awalan saja ya. Nanti bisa bervariatif ya, pilihannya bisa kita bolak-balik ya. Nah, ini jadi permasalahannya seperti ini. Misal saja ada soal yang berbentuk seperti ini. Kemudian berikutnya lagi pilihannya udah mulai beda ini. Nah, ini mulai beda seperti ini ya. Jadi persamaan karakteristik ya. Jadi kita sudah mempelajari nih persamaan karakteristik ya. Determinan ya. Bisa nanti lambda i yang di awal, bisa lambda i yang di belakang. Sama saja hasilnya. Nah, kita gunakan a min lambda i. Maka kita peroleh ini ya. Jadi nanti di sini bisa kita kalikan ya. Karena ini dikurangi 0, nolnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Ya. Jadi di sini nanti persamaannya kita peroleh adalah lambda kuadrat min 2 lambda plus 1. Ya, plus 1. Jadi jawabannya apa ya? Nah, jawaban ini bisa kita cermati ya. Jadi mungkin yang serupa dengan ini ya, atau variatif lainnya. Kalau kita memahami secara lengkap ya, setiap definisi dan penyelesaian, saya pikir tidak masalah untuk soal-soal dengan nilai-nilai yang berbeda atau variatif lainnya, atau dengan pengembangan. Kalau yang tadi ada 2 kali 2 mungkin bisa nanti 3 kali 3. Pengembangan seperti itu cukup relevan ya, dan nanti bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Baik, untuk nilai agent dari matriks ini ya, 10, 01. Caranya sama seperti tadi. Kalau ini kan sebetulnya lanjutan dari soal nomor 2 ya. Tinggal ini kita apa? Cari faktor ya, atau akar-akar dari persamaan ini. Ini kan ada lambda kuadrat min 2 lambda min 1 ya. Jadi nanti kita lihat di sini bisa kita cermati ya, bahwa ini kalau kita jabarkan dan kita cari nilainya, kita peroleh lambda sama dengan 1. Nah, ini lambda sama dengan 1. Baik, mungkin berikutnya lagi ya. Nah, ini kita ke samping ya.
Di sini ada salah satu vektor, ya ini ada, maaf ini ada 1 ya. Ada 1 tadi ya. Oh, sebentar. Nah, ini ada 1 1 ya vektornya. 1 1 ya, 1 0 ya, 0 1 maksud saya. Di sini ada 1 0 0 1 ya, ada 1 0 0 1 di mana kita akan mencari vektor agentnya. Nah, kita peroleh bisa 1 0 atau 0 1 ya. Ini terkait dengan vektor agent. Ya, kita peroleh itu. Kemudian yang kelima, ini kita diminta apa? Mencari vektor agent yang bersesuaian dengan lambda terbesar dari A sama dengan 1515 ya. Dari sini kita ingin mencari nilai X-nya ya. Nah, dari sini ya, kita bisa cermati. Yang pertama adalah kita cari nilai agentnya dulu. Ada 0 dan 6. Kemudian dari nilai agent itu kita masukkan ya. Misal saja kita masukkan adalah 0 ya. Kita masukkan nilai 0. Kita peroleh ini 0. Ya. Kemudian kita masukkan ya persamanya semuanya. Nanti X1 sama dengan T, X2 sama dengan T. Jadi X sama dengan T, T. Nah, nanti T-nya kita keluarkan jadi 1, 1. Nah, kita definisi ya, sebelumnya kita ada 11, 1 dan seterusnya itu bisa kita terapkan. Maka kita peroleh 6 juga ini 1, 1. Sehingga di sini nanti untuk vektor 1, 1 ini adalah vektor agent delta yang berkesesuaian dengan X sama dengan 6. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 1, 1 ya. Bisa kita cermati ya. Ini hasilnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi nilai agent ini. Harapannya materi ini bermanfaat. Nah, dan nanti harapannya bisa dipelajari lebih dalam lagi ya materi-materi sebelumnya dan materi ini untuk persiapan ujian ya. Ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Harapannya semua materi yang sudah disampaikan bisa direview kembali karena nanti materi UAS ya saya sampaikan. Materi UAS adalah materi yang disampaikan dari awal perkuliahan ya. Dari sejak awal kita sebelum UTS itu materinya kita gunakan juga sebagai indikator penilaian sampai materi nanti yang ke-14 ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.